Tetap aktif ya. Ya, mungkin sebentar saja, nggak apa-apa. Sudah tampil sebentar ya. Saya mau login pakai HP saya. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan untuk mata kuliah kewarganegaraan, yaitu untuk judul atau materi pada kesempatan kita kali ini, yaitu adalah urgensi dan wawasan Nusantara. Bagaimana wawasan Nusantara ini sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, maka penting bagi warga negara Indonesia untuk memahami dengan baik konsep dan urgensi wawasan Nusantara dalam memperkuat identitas nasional. Jadi, kita harus memahami juga bagaimana wawasan Nusantara ini agar supaya apa? Agar supaya identitas em, nasional kita lebih kuat. Apa saja kira-kira aspek-aspek yang mungkin ini akan menambah wawasan kita mengenai Nusantara. Jadi wawasan Nusantara ini bisa didefinisikan yaitu sebagai pandangan hidup yang menganggap wilayah Indonesia ini sebagai kesatuan yang utuh baik secara geografis, politis maupun kultural atau aspek sosial dan budaya. Ini adalah gambaran wawasan definisi
dari wawasan Nusantara. Jadi ada tiga aspek ini sebagai kesatuan negara yang utuh, yaitu bisa secara geografis, politis, dan juga kultural. Bagaimana? Secara aspek geografis, Indonesia itu memang sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudra dan juga dua benua, atau kurang lebih sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Sangat kaya sekali. Maka wawasan pengetahuan tentang Nusantara ini perlu secara aspek geografis. Namun secara sorry, ini kayaknya nggak diedit. Politis. Secara politis bagaimana? Sebentar saya edit dulu. Secara aspek politis atau secara politik Indonesia ini sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan prinsip kesatuan dan persatuan. Jadi kita nggak, wah Indonesia ini dirubah aja menjadi aklamasi, langsung ditunjuk-tunjuk saja nggak bisa. Karena memang Indonesia ini adalah wilayah apa negara demokrasi yang mana rakyat ini dilibatkan dalam setiap proses penentuan pemimpin ataupun kepala negara. Kalau secara aspek sosial budaya, keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia harus dikelola dengan rasa saling menghormati. Jadi mungkin kita em, saking banyaknya pulau, saking banyaknya keberagaman yang ada Indonesia, bahkan bahasanya pun banyak sekali. Dari satu daerah ke daerah yang lain sudah beda bahasa lagi. Logat secara logat dan apa ya Isam, bukan hanya bahasa ucapan yang kita dengar tapi secara logat pun mereka berbeda. Nah, itulah keberagaman wawasan Nusantara yang harus kita ketahui. Apa saja konseptual dari wawasan Nusantara ini? Yang pertama adalah mindset. Bagaimana mindset itu? Jadi cara bangsa Indonesia ini memahami diri dan lingkungan dan juga wilayahnya secara utuh dan juga menyeluruh. Jadi mindsetnya ini memahami diri dan juga lingkungan dan juga wilayah. Jadi kita mindset punya pemikiran yang seperti itu. Ya, harus memahami diri kita, harus memahami lingkungan, harus memahami wilayah. Itu adalah mindsetnya secara konseptual wawasan Nusantara. Dan yang kedua adalah attitude, sikap. Yaitu sikap mental kita harus punya sikap mental yang positif. Bagaimana? Yaitu untuk menjaga kesatuan, menghargai keberagaman, dan juga mendahulukan kepentingan nasional. Jadi, attitude kita dijaga, sikap kita dijaga. Apa? Kita harus bisa menjaga mental yang positif. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan juga mendahulukan kepentingan sosial. Yang ketiga adalah behavior atau bisa dikenal dengan perilaku. Bagaimana perilaku nyata dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Jadi kita harus mempunyai apa perilaku yang baik pula. Dengan wawasan Nusantara ini bukan hanya konsep apa ya konsep saja, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan. Boleh tadi disebutkan yaitu kehidupan dalam berpolitik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan juga kehidupan keamanan. Itu adalah tiga konsep mengenai wawasan Nusantara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya wawasan Nusantara ini tadi. Apa saja faktor-faktor itu yang menjadi faktor
munculnya wawasan Nusantara, yang pertama yaitu faktor geografis. Bagaimana? Jadi muncul wawasan Nusantara ini yang pertama yang menjadi faktor adalah geografis. Kenapa? Karena memang Indonesia ini terbangun oleh beberapa negara kepulauan. Indonesia ini terbangun dengan negara bisa terbangun terbentuk oleh kepulauan. Kok bisa seperti itu? Karena terpisah oleh lautan. Jadi mungkin satu kota kadang ada beberapa lautan yang memisahkan, terpisah oleh lautan. Dan lautannya pun wah, sangat luar biasa, kurang lebih luasnya itu Indonesia itu sekitar 5.100 berapa. Itu sangat luas juga ya secara geografis, bisa juga secara keterbatasan berbatasan, sorry, berbatasan dengan negara lainnya. Nah, Indonesia berbatasan dengan apa? Malaysia, berbatasan dengan apa? Berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Timur Timur. Ini secara geografis kenapa Indonesia ini faktor-faktor yang lahirnya wawasan Nusantara, atau faktor geografisnya itu bisa rentan terhadap konflik wilayah. Kenapa kok terjadi konflik di sana? Karena memang budayanya yang budayanya yang memang berbeda-beda, sukunya juga berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Maka rentan dari situ, rentan konflik. Kita aja dalam suatu rumah tangga yang terakhir oleh satu keturunan aja masih banyak yang konflik, apalagi faktor wilayah secara geografis ini yang berbeda bahasa, suku, bangsa, dan sebagainya. Ini adalah usul-usul latar belakang, faktor-faktor yang menjadikan munculnya wawasan Nusantara. Yang kedua apa? Faktor yang kedua yaitu secara historis. Indonesia memang memiliki sejarah panjang. Jadi Indonesia itu sebenarnya terpecah-pecah, tidak langsung menjadi Indonesia. Indonesia itu awalnya juga terpecah-pecah, yaitu pada saat mungkin ya pada saat kerajaan yang saling bersaingan, yang saing ingin ingin berkuasa, yang satunya ingin mempunyai kekuasaan yang lebih. Pada saat itu Indonesia terbentuk oleh beberapa kerajaan. Ada kolonialisme, mungkin zaman-zaman kolonial pada saat penjajahan itu yang membuat terpecahnya Indonesia, terpecah menjadi berbelah-belah. Itu faktor historis yang membuat Indonesia ini harus bisa ada wawasan Nusantaranya. Secara histori terpecah saling bersaing antar kerajaan dan terpecahnya dibentuknya oleh zaman kolonial itu tadi. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor sosial, sosial budaya. Bagaimana faktor sosial ini menjadi faktor lahirnya wawasan Nusantara? Faktor sosial ini beragam. Budaya yang mempunyai punya potensi untuk menjadi kekuatan jika dikelola. Jadi faktor sosial ini akan menjadi kekuatan jika memang bisa dikelola. Tapi akan menjadi konflik jika tidak dikelola. Ini faktor budaya, sosial budaya. Kenapa? Karena kita berbeda antara suku satu dengan suku yang lain. Jadi kalau memang kita bisa mampu untuk mengelola perbedaan sosial budaya ini akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, apa yang terjadi? Kita akan konflik. Nih. Terus selanjutnya ada faktor masalah politik, faktor politik. Jadi politik Indonesia pasca kemerdekaan itu sering juga mengalami pergantian sistem pemerintahan. Sistem yang baru berubah-ubah. Ada konflik elit, ada tarik-menarik kepentingan daerah dan juga dengan kepentingan pusat. Wawasan Nusantara di sini berfungsi yaitu sebagai menstabilisasi dan integritas nasional.
Jadi faktor yang keempat yang membentuk wawasan Nusantara ini adalah pergantian sistem pemerintahan, ada konflik elit dan juga tarik menariknya kepentingan antara daerah dengan pusat. Dan yang keempat apa? Yang keempat, yang kelima yaitu adalah faktor ekonomi. Kok bisa ekonomi ini menjadi faktor lahirnya wawasan Nusantara? Karena memang perbedaan antar wilayah yang ada Indonesia ini membuat atau menimbulkan ketimpangan, kecemburuan sosial dan juga tuntutan pemisahan diri. Ada mungkin apa namanya Timur-Timur sudah dilepas. Sekarang apa namanya ada berita daerah Kapanari itu akan dilepas juga, akan dijual. Ada beberapa ketimpangan. Ketimpangan banyak terjadi di mana-mana, kecemburuan sosial, tidak adanya pemerataan. Ini faktor yang kelima yang menjadi lahirnya wawasan Nusantara adalah memang faktor ekonomi. Setelah itu, setelah faktor-faktor ada asas. Ada asas mengenai wawasan Nusantara. Apa saja asas-asas ini? Asas-asas wawasan Nusantara ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sebentar. Oh, ini Kak tadi. Asas-asas wawasan Nusantara ini ada 6 yang menjadi asas wawasan Nusantara. Itu yang pertama adalah asas keadilan. Bagaimana asas keadilan ini? Jadi asas wawasan Nusantara keadilan ini yaitu pengelolaan negara dilakukan secara adil bagi semua masyarakat rakyat tanpa adanya diskriminasi baik itu wilayah ataupun kelompok. Seharusnya seperti itu. Jadi menjadi asas wawasan Nusantara ini yaitu adalah keadilan. Yang kedua yaitu asas kesetiaan. Bagaimana loyalitas kepada NKRI ataupun Pancasila, undang-undang atau kepentingan kelompok. Di atas kepentingan kelompok. Jadi loyalitas kepada negara, kepatuhan kepada undang-undang dan landasan Pancasila ini harus menjadi kepentingan di atas kepentingan kelompok lainnya. Itu yang kedua yaitu adalah asas kesetiaan. Dan yang ketiga apa? Yaitu asas solidaritas. Asas solidaritas ini bagaimana menjadi asas wawasan Nusantara? Yaitu bangsa saling membantu, khususnya mungkin daerah eh, kuat membantu daerah-daerah yang lemah. Jadi solid. Mungkin di daerah Jawa mana yang terkuat? Jakarta. Yang terkuat Jawa Timur. Surabaya membantu setidaknya bisa membantu wilayah-wilayah yang lemah. Dan yang keempat apa? Yaitu menjadi asas kerjasama. Bagaimana asas kerjasama ini menjadi wawasan Nusantara yaitu mungkin hubungan di antara pusat dan juga daerah atau antara lembaga negara dengan warga harus saling mendukung. Jadi adanya kerjasama.
Tidak tidak hanya bisa berjalan sendiri, pusat berjalan sendiri, daerah berjalan sendiri, lembaga negara berjalan sendiri, warga negara juga berjalan sendiri. Maka di situ harus ada asas kerjasamanya. Kemudian, bentar ya. Yang kemudian setelah asas kerjasama ada asas kejujuran. Bagaimana kejujuran ini? Ada integritas moral dalam membuat kebijakan dan bertindak. Jadi tidak hanya kebijakan-kebijakan yang dirasa punya effort atau punya suara dari masyarakat diumumkan. Nah, kita harus bisa ada asas kejujuran, tidak adanya em, asas-asas yang mungkin itu ditutupi oleh pemangku kepentingan. Dan yang keenam adalah asas kepentingan nasional. Kita harus mempunyai kepentingan bangsa dan negara itu harus didahulukan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Hampir sama ini dengan apa namanya asas kedua yaitu asas kesetiaan. Asas kepentingan nasional ini hampir sama dengan juga asas kesetiaan. Harus bisa mendahulukan kepentingan bangsa, negara daripada kepentingan kelompok ataupun pribadi. Kemudian bagaimana penerapan wawasan Nusantara ini? Yang pertama yaitu cara penerapannya yaitu di bidang politik. Harus bisa penerapannya wawasan Nusantara ini di bidang politik. Bagaimana bidang politik ini bisa menerapkan wawasan Nusantara? Oke, bisa juga secara negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satuan menjadi satu kesatuan politik. Jadi harus bisa mempererat atau menerapkan NKRI ini adalah satu kesatuan. Bisa juga melalui pemerintahan yang bersifat nasional, tidak memihak ke kelompok tertentu. Ini yang menjadi penerapan wawasan Nusantara ini. Yang ketiga yaitu integritas wilayah dijaga dan dari ancaman apa namanya orang-orang yang mungkin tidak tidak apa ya tidak ataupun kurang mendukung. Jadi harus bisa menjaga integritas wilayah secara bersamaan dan mungkin bisa juga secara politik penerapan wawasan Nusantara ini bisa menggunakan sistem pemilu yang jujur dan adil. Nah, bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi di mata kuliah Pancasila, kalau kita rasa pemilu atau pilkada dirasa tidak apa kurangnya asas kejujuran dan keadilan kita yang join di sana, kita yang masuk di sana. Yang kedua yang menjadi penerapan wawasan Nusantara ini ada bidang ekonomi. Bagaimana bidang ekonomi ini? Yaitu mungkin bisa dilihat dari pemerataan pembangunan. Bagaimana Indonesia ini apakah secara pembangunan infrastrukturnya, pembangunan pendidikannya, sosial, pengelolaan sumber daya alamnya dan kemakmur yang mencerminkan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan golongan. Tidak boleh juga ada daerah yang terlalu miskin ataupun terlalu kaya. Tuh, seharusnya tadi sifat kerjasama antar daerah, antara pusat, antara daerah wilayah yang tertinggal dengan wilayah maju itu tidak boleh. Yang kemudian yaitu bidang sosial budaya, menjaga mungkin bisa menjaga keharmonisan, keberagaman, harmonisasi keberagaman dalam sosial budaya. Apa? Yaitu adanya toleransi antar agama, menghormati budaya lokal dan juga pengembangan kebudayaan nasional. Nah, ini yang menjadi em, penerapan wawasan Nusantara dan yang terakhir yaitu adalah bidang pertahanan.
Bagaimana bidang pertahanan dan keamanan ini menjadi penerapan wawasan Nusantara, yaitu Indonesia memang kesatuan pertahanan, harus punya ketahanan. Kalau kita mau bisa bersatu, kita kuat. Ancamannya apa? Di satu pulau merupakan ancaman nasional. Jadi kalau satu pulau ini tidak mempunyai ketahanan dan keamanan yang kuat, maka apa yang terjadi? Ancamannya bukan hanya pulau itu, akan tapi secara nasional. Jadi em, penerapan pengawasan Nusantara yang ke nomor 4 ini yaitu bidang pertahanan dan keamanan ini harus secara tidak terpisah. Urgensinya wawasan Nusantara ini apa saja yang menjadi urgent untuk wawasan Nusantara, yaitu yang pertama memang menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga. Yang kedua yaitu menguatkan identitas nasional. Apa identitas kita? Yaitu adalah Pancasila. Mencegah konflik SARA. Jadi jangan sampai ini terjadi. Dan yang keempat, apa urgensinya? Yaitu menghadapi ancaman global untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Jadi ancaman global secara bukan senasional lagi. Yang kelima yaitu memperkuat ketahanan nasional. Tadi seperti disinggung di penerapan wawasan Nusantara harus bisa memperkuat ketahanan nasional. Ini ada yang sangat urgent. Kemudian apa tantangannya? Tantangan penerapan wawasan Nusantara di era modern ini yaitu globalisasi budaya. Maka akan hilang nilai lokalnya. Mungkin kita wilayah apa namanya tarian lokal, bahasa lokal akan hilang. Apa? Karena ada globalisasi budaya. Ada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Wilayah A lebih maju, wilayah B tertinggal. Ada konflik identitas dan politik identitas. Jadi ini bermacam yang menjadi tantangannya. Hoax dan polarisasi media sosial, berita-berita yang tidak real, berita-berita yang kurang sesuai muncul. Ancaman separatisme dan juga konflik perbatasan negara. Dan yang terakhir yaitu pengaruh ideologi asing, baik itu liberalisme ataupun radikalisme. Ini yang menjadi tantangan untuk bisa menerapkan bahwasanya wawasan Nusantara yang saat ini ada di era modern. Oke. Itu saja teman-teman untuk materi pada kesempatan kali ini mengenai mata kuliah kewarganegaraan. Ini yang hadir saat ini hanya dua, Noval sama Samsul Arifin. Silakan Mas Noval, Mas Samsul, tugasnya jangan lupa maksimal sampai 30 November. Mas Noval sudah kayaknya, Mas Samsul, Mas Samsul yang sudah Mas Noval ya. Tuh, silakan kalau diinfo ke teman-temannya, kalau memang ada yang masih belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Waktunya masih cukup 4 hari sampai hari Minggu. Oke, sampai sini teman-teman saya rasa sudah cukup. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beristirahat.